nyalakanlah roh dan kegiranganku. Saudara, roh itu kita tahu adalah hidup orang. Ya saudara, hidup saya, hidup saudara itu membutuhkan roh. Ya. Dan roh kita sudah ada roh. Tetapi hidup yang biasa saja, hidup yang jatuh bangun di dalam dosa, hidup yang dalam kekurangan, hidup yang tidak ada damai dan sejahtera, hidup yang di bawah bayang-bayang maut dari iblis. Tetapi ketika seorang menerima Tuhan Yesus, maka dia mempunyai Roh Kudus dalam hidupnya. Katakan, Roh Kudus dalam hidup saya. Ketika saya percaya dan menerima Yesus dalam hidup saya. Amin. Jadi saudara mempunyai roh yang baru di dalam hidup saudara. Nah, mulailah saudara hidup yang istimewa. Cari uangnya lebih mudah. Ya saudara, hati saudara tidak kemerungsung ketika sakit, ketika kekurangan, ketika apapun. Saudara mempunyai roh kegirangan dari Tuhan. Saudara, tetapi pada satu momentum dalam hidup kita, saudara, kita mengalami satu kejatuhan di dalam dosa. Apakah jatuh dalam dosa? Orang mempunyai stereotip yang salah. Bahwa orang jatuh dalam dosa ini hanya mengenai soal bidang seksualitas saja. Tidak. Bidang apa saja, bahkan hal yang kadang-kadang kita anggap remeh. Tetapi di mata Tuhan itu satu kejatuhan yang besar. Jadi semua pelanggaran terhadap firman adalah kejatuhan manusia di dalam dosa. Katakan, itu sebab saya tidak boleh melanggar. Amin. Nah, jadi dosa itu mudah sekali terjadi. Saudara mudah melakukan. Nah, apa yang terjadi ketika kita melakukan dosa? Ketika kita melanggar firman dan kita jatuh di dalam dosa, yang terjadi adalah Roh Kudus meninggalkan kita. Yang terjadi kegirangan, sukacita tidak ada dalam hidup kita. Itu sebab kalau saudara melihat orang sudah tahu berdosa, masih tetap saja. Kenapa? Karena dia belum menemukan kesenangan. Makanya dia tambah dalam, tambah turun, tambah merosot, tambah dalam, tambah dalam. Tapi dia tidak pernah menemukan kesenangan. Saudara, orang yang jauh dari Tuhan, dia tidak mempunyai Roh Kudus. Kalau tidak punya Roh Kudus, dia akan mencoba mencari kegirangan di dalam dunia. Hobinya, sukacitanya, komunitasnya, kegiatannya, dan semua hal yang dianggap fun. Dia akan tambah lama, tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam. Bisa dia dapat kegirangan, dia tidak bisa dapat. Cuma dia tidak tahu. Atau mungkin dia sudah tahu tapi dia menutup mata. Aku mau coba cari kegirangan di luar Roh Kudus. Saudara, aku sudah tanggung ini jatuhnya. Sekalian yang dalam sekali. Saudara, ini manusia. Itu sebab seorang anak Tuhan, katakan sebagai anak Tuhan, saya harus mempunyai cara berpikir yang berbeda. Yaitu pikiran rohani. Sehingga hidup saya selalu ada Roh Kudus dan kegirangan. Saudara, tahu kegirangan itu apa? Ya, kegembiraan. Kegembiraan itu apa? Adalah obat. Itu sebab kegirangan ini luar biasa. Ya saudara, kalau saudara dan saya hatinya gembira, saudara engkau mempunyai imunitas yang tinggi. Amin. Ya, vitamin D3 bisa. Ya, NAC bisa membuat seseorang mempunyai kekebalan imunitas yang tinggi. Tetapi seorang anak Tuhan, bila dia mempunyai roh dan kegirangan dari Roh Kudus, maka dia mempunyai imunitas yang lebih tinggi lagi. Yaitu sebab ini kebenaran firman, ya, dan ilmu pengetahuan sudah membuktikan. Katakan, kegirangan dan Roh Kudus saya sangat perlukan sebagai ganti berkeluh kesah, sakit hati, dendam kesumat, amarah, jengkel, tidak terima. Saya mau ganti dengan kegirangan dan Roh Kudus. Amin. Nah, para kekasih, dengan pendahuluan ini saya ingin mengajak saudara masuk pada
sebuah ayat yang pertama dari Mazmur 51 ayat 14. Mari kita akan baca di sini. 1, 2. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Roh yang apa? Rela. Nanti kita akan melihat kalimat yang janggal ini. Saudara kekasih, tetapi di sini kita melihat bangkitkanlah kembali. Katakan, bangkitkanlah kembali. Ya Tuhan, kegirangan karena saya sudah menerima keselamatanmu. Ya. Jadi rahasianya orang bisa girang, satu karena ada Roh Kudus, dua karena dia sudah diselamatkan. Jadi kalau seorang dia mempunyai keselamatan dari Tuhan, dia berhak untuk mendapat jatah kegirangan dari Roh Kudus. Tetapi kalau dia belum menerima keselamatan Tuhan Yesus, dia tidak bisa mendapat jatah kegirangan dari Roh Kudus. Jadi siapa yang bisa girang? Dan sembarang orang. Mereka bisa melihat pelawak dan mereka bisa tertawa terpingkal-pingkal sampai jungkal 3 kali. Saudara, tapi mereka tidak mendapat kegirangan. Ya saudara, mereka hanya fun saja. Dan itu beda dengan kegirangan. Kegirangan ini hanya diberikan oleh Tuhan kalau orang menerima keselamatan Tuhan Yesus. Sebab itu kalau saudara belum merasa aku selamat apa enggak ya, maka saudara harus yakinkan diri saudara. Ketika engkau mendengar firman yang saya sampaikan, dalam hati saudara berkata, Tuhan Yesus, engkaulah sang juru selamat saya. Tolong selamatkan saya. Ampuni segala dosa saya. Dan sucikan hidup saya dengan darah-Mu yang kudus. Supaya saya menerima keselamatanmu. Amin. Dan pada kesempatan pertama ada baptisan air di gereja Anda. Masuklah dalam baptisan air. Itu tanda bahwa saudara dimeterai menjadi orang yang selamat. Nah, kalau saudara sudah mendapatkan keselamatan, maka saudara mempunyai jatah kegirangan dalam hidup saudara. Saudara mempunyai jatah Roh Kudus dan mempunyai jatah kegirangan dari Tuhan. Amin. Jadi saudara sudah tahu ya chemistry-nya. Saudara harus nomor 1 apa? Selamat. Nomor 2, mempunyai jatah menerima kegirangan dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Para kekasih, saya ingin mengajak saudara untuk melihatnya dengan lebih jelas lagi. Karena banyak referensi Alkitab itu ada di dalam Alkitab bahasa Inggris. Ya. Itu saya menuliskan dalam bahasa Inggris ayat ini. Restore to me the joy of your salvation and uphold me by your generous spirit. Dan pegang aku dengan your generous spirit. Ini saya akan sampaikan. Roh yang royal. Katakan roh yang royal. Ya, saudara, ini 2 macam arti. Satu dari Tuhan itu royal banget. Sampai melimpah kepada kita orang. 2, kalau kita menerima, kita harus punya hati yang royal. Tahu royal? Artinya suka memberi. Suka berlimpah. Di dalam memberi. Nah, jadi generous spirit ini adalah roh yang royal. Roh yang berlimpah. Saudara, 1 kita terima dari Tuhan. Sampai roh ini tidak pernah kering. Tidak pernah berhenti. Selalu melimpah dalam hidup kita dengan memberi hikmat pada otak kita. Memberikan kesabaran pada hati kita. Memberikan ketulusan, kekudusan pada hidup kita. Memberikan berkat jasmani kepada tubuh kita. Amin. Itu roh tidak berhenti. Royal dari Tuhan. Dan kedua, kita juga harus royal. Kita harus juga membagi. Kita juga harus berempati kepada orang lain. Katakan luar biasa. Sepertinya saya meniru Tuhan. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi ini hal penting sekali. Untuk apa kita mempunyai roh yang royal? Supaya kita cocok dengan
image, pola, gambaran Allah dalam hidup kita. Kalau kita cuma punya roh yang kecil-kecilan, roh yang sedikit demi sedikit, yang netes kayak keran netes saja, keluarnya angin aja. Tidak ada sesungguhnya sesuatu yang melimpah. Itu tidak benar. Hidup Kristen adalah hidup yang melimpah. Katakan hidup yang melimpah. Karena generous spirit. Generous spirit. Roh yang melimpah. Saya terima dalam hidup saya, maka hidup saya akan dilimpahi anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, saudara, itu sebab saya tuliskan di bawah ini, aku mau bertobat demi pemenuhan apa? Pemenuhan janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan membangkitkan satu roh, dua kegirangan. Apa yang akan dibangkitkan? Roh dan kegirangan. Ya, coba sekarang saudara menunjukkan wajah yang girang. Ya, podoai, ya. Ya, saudara, tapi dalamnya kan girang. Oke. Nah, saudara harus tahu bahwa di dalam kita ada roh kegirangan dari Tuhan. Kalau saudara kecil hati, saudara takut dan khawatir, saudara deg-degan, saudara mengalami sesuatu yang bertolak belakang dengan kata girang, saudara harus berkata, Tuhan tolong, hamba dalam masalah yang besar. Ingat firman Tuhan yang kemarin saya sampaikan. Apakah kita dalam masalah yang gede? Saudara, Tuhan mau memberi roh kegirangan yang melimpah bagi kita. Maka ketika saudara punya hati sudah di-setel, aku mau girang, aku mau kegirangan dari Tuhan, maka Tuhan mengirim malaikatnya mengerjakan bagi saudara dan bagi saya. Amin. Itu sebab penting sekali. Semua katakan, dimulai dengan saya diselamatkan, dilanjutkan saya menerima jatah Roh Kudus dan kegirangan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak Anda untuk belajar, karena ini Bible study ya, jadi hal-hal yang sulit dalam Alkitab akan saya tampilkan pada hari Jumat di dalam live streaming dalam Bible study. Ada satu hal yang agak tidak lumrah yang dikatakan oleh Alkitab tentang pelajaran generous spirit ini, atau roh yang royal, ya, roh yang berlimpah. Banyak orang mengatakan firman Tuhan sulit. Tidak. Firman Tuhan sebenarnya tidak sulit, tetapi kita harus minta hikmat untuk kita bisa tahu. Semakin kita mengatakan ini sulit, saudara, engkau harus semakin penasaran. Kalau engkau bisa mengetahui rahasianya, engkau mendapatkan kekayaan ilahi yang dahsyat ketimbang apa yang saudara baca sudah langsung ngerti. Ya, itu bukan sesuatu rahasia. Kalau saudara memeriksa firman dengan hal yang sulit, saudara, engkau harus yakin, aku akan mendapatkan berkat lebih besar. Amin. Itu sebab para kekasih, kita akan melihat generous spirit, roh yang royal. Royal dalam hal apa? Tadi saya sudah katakan, kuasanya royal kepada kita. Tidak sedikit demi sedikit. Ya, kayak kita ngasih anak kecil, anak kita yang masih kecil, saudara mau kasih uang sangu berapa untuk anak kecil? Ketika dia masih di playgroup, ketika dia masih taman kanak-kanak atau SD kelas 1 sampai kelas 3 sampai kelas 5, paling saudara kasih berapa? 2.000, 5.000 lah. Saya tidak tahu berapa ukuran orang tua. Ya, cuma ada orang tua yang tidak bijaksana. Oh, kamu mau sekolah? Ini 2 juta. Tengah jalan dibegal dia. Ya saudara. Nah, jadi apa, seberapa sih kasihnya? Cuma sedikit. Amin. Tetapi kalau saudara makin dewasa, ya saudara berkata, ibu, saya mau kuliah. Ibu mikir berat, kasih berapa ya? 1.000, 2.000, 5.000, atau 20.000, 50.000. Saudara, ibu mulai memikirkan, karena dia sudah kuliah. Siapa tahu dia harus mentraktor, maksud saya mentraktir temannya. Jadi ya sudah, tak kasih 100.000 lah hari ini, besok 50, ya. Nah, jadi saudara,
beda kebutuhan. Kalau saya dan saudara bertumbuh dalam rohani, Tuhan melihat kita makin dewasa, kebutuhan kita semakin banyak. Kalau kebutuhan semakin banyak, engkau tidak usah kecil hati anak-anak Tuhan. Bapakmu di sorga mempunyai royal, mempunyai limpah. Itu sebab saudara harus mengerti akan rahasia ini. Satu, kuasanya yang royal. Katakan, kuasanya yang royal. Katakan, dua, volumenya yang royal. Volume adalah jumlahnya. Ya saudara, seseorang mempunyai jumlah masing-masing berbeda. Jadi selain kuasanya itu dahsyat, setiap orang juga, kamu sebetulnya 1 takar sudah cukup Timothy. Tetapi aku kasihan hari ini. Aku kasih 12 takar kepada kamu. Nah, ini royal, volumenya banyak. Hari itu saya menerima 12 takar. Dari biasanya saya cuma 1 takar. Ini satu contoh. Semua katakan, volumenya royal. Ya, jadi kalau saudara dan saya mempunyai Bapak yang luar biasa, jadilah anak yang luar biasa. Luar biasa di bidang apa? Dalam ketaatan. Di dalam kerendahan hati, kekudusan, kebenaran, kesetiaan. Kalau saudara bisa membuktikan demikian, maka Tuhan akan mencurahkan anugerah royal. Amin. Dan yang ketiga, royal itu apa? General spirit apa? Penerimanya. Banyak yang dia mau sebar. Ya saudara, apa sebab kita tahu bahwa Bapak kita luar biasa mampu dan kaya. Jadi dia tidak mau kasih pada sedikit orang. Dia mau kasih pada seluruh dunia. Amin. Penerimanya juga royal. Jadi penerimanya itu banyak. Jangan anggap kalangan terbatas. Semua orang yang menerima dibangkitkan roh dan kegirangannya, dia berhak, siapapun dia, untuk dia menjadi penerima dari keroyalan daripada Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Para kekasih, dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18, mari kita akan membaca. Ini kesimpulan dari fasa 3. Nanti kita mengulik di atasnya ya. 2 Korintus 3 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Oke, kita akan baca. 1, 2. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam apa? Kemuliaan yang semakin besar. Katakan amin. Jadi saudara, apa yang kita baca ini adalah kesimpulan dari nanti ke atas. Saya akan menunjukkan pada saudara bagaimana bisa kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Katakan, kemuliaan Allah yang semakin besar yang akan saya terima mulai malam hari ini. Saudara-saudara harus klaim dan pegang perjanjian ini. Ya, saudara. Jadi saudara harus tahu bahwa bagaimana ini bisa terjadi pada kita orang. Ya saudara, ini terjadi karena Tuhan membuka selubung kita. Katakan, Tuhan membuka selubung saya. Apakah selubung? Kita tahu kalau kita berselubung kita tidak bisa lihat. Ya, saudara, coba saudara sekarang saya minta ya, maafkan saya. Saya bukan mau bagaimana membuli saudara, tidak. Tapi coba, ini saudara punya masker dinaikkan sampai mata tutup. Ayo, 1, 2, ayo. Saudara bisa lihat kalau dinaikkan, bisa lihat enggak? Tidak bisa dong, enggak usah ditanya Pak Gembala. Pasti enggak bisa. Nah itu. Selubung itu apa? Sampai saya dan Anda tidak bisa lihat. Ayo sekarang turunkan. Nanti.
Ya, malah kebablasan nanti. Ya, turunkan lagi. Oke. Nah, semua katakan, saya tidak boleh berselubung. Saya harus bisa berhadapan dengan Tuhan tanpa selubung. Wah, ini tingkatannya tinggi, nanti kita akan lihat ya, saudara. Nah, apa sebenarnya sebab musabab dari ayat 18 ini? Coba kita akan baca ayat 13, 15, dan 16. Pada pasal yang sama, 2 Korintus 3. 13, 15, 16. 1, 2. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. 15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Amin. Maka kalau selubungnya diambil, bisa melihat. Jadi begitu banyak anak-anak Tuhan mendengar firman sampai sekarang, bukan hanya ayat-ayat perjanjian lama saja, tetapi ayat perjanjian baru juga pakai selubung. Gak ngerti aku kayak apa. Loh, dibaca toh, minta Tuhan menolong. Iya, aku sudah baca. Ternyata masih ada maskernya di matanya, masih ada selubung. Sehingga orang tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Ya saudara, ini pelajaran yang aneh. Kenapa ya Musa kok berselubung? Apa maksudnya? Tuhan bilang, kalau engkau ketemu sama aku, Musa, copot selubungnya. Kalau kamu sudah turun dari gunung Allah, dari gunung Sinai, dan ketemu dengan tua-tua Israel di kaki gunung, kemudian dengan 70 tua-tua Israel turun, ketemu dengan rakyat Israel 2,5 juta, kamu harus melepas selubungmu. Karena mereka tidak tahu keadaan ini. Itu sebab Tuhan ingin supaya kita semuanya memperhatikan bahwa apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa ini menjadi pelajaran buat kita. Amin. Nah, ceritanya nanti kita akan melihat ya saudara. Di dalam Keluaran pasal 34 ayat 34 dan 35, ceritanya pada pasal 34 adalah Tuhan memerintahkan Musa untuk naik lagi sekali ke gunung, dan Musa diharuskan menerima sepasang loh batu yang baru, ya, yang diberikan Tuhan. Saudara yang kekasih, nah ini dia. Di dalam pasal 34 ayat 34 dan 35. 1, 2. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Amin. Jadi ceritanya begini. Ketika Musa melempar 2 loh batu yang ditulis dengan jari tangan Allah, dengan api dan jari tangan Allah, dia melihat di bawah bangsanya sedang mengadakan penyembahan berhala. Ada anak lembu dari emas, dan mereka sedang berdansa, dan mereka mengadakan free sex di sana. Musa dan Yosua turun dan melihat di ketinggian. Musa marah dan dibanting itu 2 loh batu. Musa adalah orang yang paling titik-titik di dunia. Paling sabar. Saudara, orang paling sabar di dunia bisa marah karena melihat orang yang dipimpin oleh dia tidak bisa dipimpin. Saudara,
Dan ketika Musa ketemu Allah di atas gunung Allah, Sinai, maka Tuhan berkata, kamu muka dengan muka sama aku, Musa. Nanti kalau kamu turun ketemu dengan orang Israel, kamu pakai selubung supaya mereka bisa ketemu sama kamu. Ceritanya begini. Ketika Musa turun dari gunung, Harun dan semua orang berkata, Musa, wajahmu seperti matahari. Kami tidak bisa melihat engkau. Dan mereka semua membelakangi Musa. Musa ada di sana. Mereka semua silau, tidak berani melihat Musa. Kemudian Harun melempar satu kain yang tebal, dilempar kepada Musa. Pakai ini untuk nutupi wajahmu, karena wajahmu seperti matahari. Musa mengambil kain, menyelubungi wajahnya. Nah, dengan wajah yang diselubungi kain itu, Musa dan Harun turun dan menghadapi orang-orang Israel. Dan orang Israel baru bisa ketemu sama pemimpinnya. Baru bisa mendengar perintah yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa. Sebelumnya mereka tidak bisa melihat karena Musa ini bersinar seperti matahari. Saudara yang kekasih, coba lihat. Pelajaran apa yang bisa kita dapat di sini? Bahwa generous spirit adalah roh yang luar biasa, yang tidak bisa dihalangi. Akan keluar dari hidup setiap orang yang ketemu dengan Allah. Ya saudara, cuma masalahnya apa? Israel tidak bisa memandang Musa. Ya saudara, dan Musa harus memakai selubung. Satu jawaban dari pertanyaan besar saudara dan saya. Kenapa engkau belum menjawab doa saya, Tuhan? Tuhan menjawab sekarang, karena kamu belum bisa melihat kemuliaanku yang asli. Kamu harus ada di antara kamu dan aku, harus ada selubungnya. Supaya kamu bisa mendengar firman. Kalau itu selubung diangkat, kamu mendapatkan generous spirit. Kamu mendapatkan roh yang royal, anakku. Tetapi kalau itu selubung masih ada, maka kamu tidak bisa mendapat roh yang royal. Karena ada penghambat antara aku dan kamu, kata Tuhan. Para kasih, di pelajaran ini penting sekali. Saudara, engkau harusnya mengalami sesuatu terobosan ilahi. Katakan, terobosan ilahi. Melalui roh yang royal dalam hidup saya. Itu sebab saudara dan saya harus minta supaya ini dicabut. Ini penghambat. Ini penudung, penutup dari wajah kita. Supaya kita bisa ketemu dengan Tuhan. Dan Tuhan boleh menyalurkan generous spirit dalam hidup kita. Amin. Angkat tangan kanan saudara kalau saudara ingin demikian. Ya Bapa yang baik, angkatlah selubung hamba ketidakmengertian, kekerasan hati, kebodohan, dan segala macam yang negatif. Sehingga hamba tidak bisa sadar, tidak bisa belajar akan firman-Mu. Angkat semuanya supaya hamba boleh ketemu dengan Engkau dan boleh menerima generous spirit, roh yang royal di dalam hidup hamba. Hamba menjadi berbeda dari yang lain karena roh kemuliaan Engkau beri kepada hamba. Kegirangan Engkau beri kepada hamba. Hamba berbeda mulai saat ini dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana perbedaan itu terjadi. Itu adalah cara dan urusan Tuhan. Dan Tuhan akan memberi kepada kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya.